Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari yang cukup cerah ini kita diperjumpaan kembali dalam suasana yang luar biasa. Mudah-mudahan perjumpaan kita merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya juga kita sampaikan tak lupa sholawat serta salam kepada teladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa setia sampai di yaumul kiamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa melanjutkan tentang materi yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu bahwasanya kita akan mempelajari tentang siapa saja golongan-golongan atau orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita orang-orang yang beriman dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi orang yang suka bertaubat, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertobat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki agar kita orang-orang yang beriman menjadi kekasih-kekasihnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Bahwa Allah sesungguhnya sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu pertanyaannya, kenapa kita perlu bertobat? Kenapa kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan ini sering kita pasti mengalami berbagai macam-macam rintangan, berbagai macam-macam hambatan. Orang-orang yang beriman, orang yang menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuju kepada Allah tidaklah merupakan satu orang yang kemudian setelah kita menuju kepada Allah lalu jalan kita menjadi enak. Akan tetapi orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan banyak mengalami hambatan-hambatan, mengalami gangguan-gangguan, dan kemudian yang paling kita tidak senang adalah karena kita sering juga digoda oleh syaitan, mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Di dalam menghadapi hawa nafsu, di dalam kita menghadapi gangguan-gangguan dari syaitan, tidak semuanya orang bisa. Karena kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergoda, kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Sehingga kadang-kadang manusia itu suka terjerumus ke lembah kenistaan. Manusia sering terjerumus kepada satu perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan masalah. Karena apa? Rasulullah SAW juga pernah telah menyampaikan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda.
Kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat kesalahan, maka akan tertorehlah satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in huwa naza'a, tetapi apabila dia kemudian meninggalkan, fastaghfara, dan kemudian dia beristighfar, maka kemudian akan bersih kembali. Fa in zada zida fiha hatta takhluqal. Akan tetapi apabila dia menambah dan menambah dosa lagi, maka hatinya itu akan menjadi kelam, akan menjadi gelap gulita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya yang menutupi hati manusia itu adalah apa? Itu adalah karena perbuatannya sendiri, yaitu perbuatan yang bagaimana kalau kita itu mengikuti jalannya nafsu, mengikuti syaitan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika seseorang yang beriman ini, orang yang dicintai Allah, itu kemudian banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka kita akan mendapatkan hambatan-hambatan. Kita tahu semuanya bahwa ketika orang melakukan banyak dosa, kita akan tertutup hatinya sehingga sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak terkena penyakit yang namanya futur. Futur adalah sifat manusia atau sikap manusia ketika dia akan melaksanakan kebaikan, tetapi kemudian dalam hatinya itu kemudian terjadi kemalasan. Kalau orang Jawa bilang aras-arasan. Nah, ini adalah merupakan satu sifat yang disebabkan dari apa? Dari karena banyaknya dosa. Dari situlah kemudian kita perlu bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari akibat dosa kita kadang-kadang mencari rezeki sulit, kita dijauhi dari teman, kita dijauhi dari saudara dan lain sebagainya karena perbuatan-perbuatan buruk kita. Dan yang paling parah lagi adalah ketika kita punya banyak dosa, maka berarti kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati menjadi selalu gersang, hati selalu menjadi gelisah, hidup menjadi tidak tenang. Disinilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu mengadakan pertaubatan, kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak jarang ketika seseorang yang telah melampaui batas, ketika seseorang telah menzalimi dirinya sendiri, sering terjadi juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yaitu tentang kesalahan-kesalahan kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala kadang mendatangkan penyakit, kadang mendatangkan musibah. Ya. Ini adalah merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Sajdah ayat 21 Allah juga telah berfirman bahwasanya wa ma nudhiqullahu wa ma nudhiqunnahu min adzabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sajdah 21 ini, yang artinya kurang lebih bahwasanya wala nudhiqunnakum min adzabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah itu tidak menimpakan musibah di dunia ini merupakan musibah yang kecil, azab yang kecil sebelum azab yang besar nanti di akhirat. La'allahum yarji'un, agar mereka itu bertaubat, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang dalam diri kita ada hambatan-hambatan, mencari rezeki sulit, atau kemudian hati kok tidak selalu gelisah, kemudian banyak sakit menimpa diri kita, maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk kembali kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kalau berpikir orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan sakit misalnya, maka ketika sakit itu tidak langsung berpikir yang pertama bagaimana kita mendapatkan dokter yang terbaik atau rumah sakit yang terbaik, tapi justru yang harus kita lakukan adalah kita melakukan muhasabah yang terbaik, yakni introspeksi kepada dirinya sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura Allah juga berfirman bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsirin wa ma antum bimu'jizina wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 sampai 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak adalah musibah yang menimpa diri kamu sekalian kecuali karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi, kamu tidak akan lepas daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tak ada satupun yang bisa memberikan perlindungan ataupun pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita perlu sekali bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati menjadi tenang, kehidupan menjadi lebih baik. Maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Shahihul Ibad, ya, di sana dikatakan Syekh Al-Banti ini menyampaikan ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan kurang lebih artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apabila ada hambanya yang bertobat maka akan sangat senang sekali. Senangnya itu melebihi seseorang yang kehausan kemudian dia menemukan airnya. Dan kemudian juga melebihi senangnya orang yang ketika dia kehilangan hartanya, tapi kemudian tiba-tiba kembali kepadanya. Kemudian juga sangat senang apabila ada seorang hamba yang kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti halnya orang yang kehilangan anak yang baru berusia 7 tahun, hilang, lalu dia menemukannya. Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagianya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya yang bertobat. Maka kita perlu bagaimana agar segera kita menjadi orang-orang yang bertobat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah sekali-kali kita itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kadang-kadang orang setelah berbuat dosa dia malah sudah diputus asa, lalu kemudian dia semakin menjadi-jadi pelanggarannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu sekalian itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosanya. Karena Allah itu adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu marilah kita berusaha bagaimana supaya kita itu kehidupannya menjadi lebih baik, yaitu dengan cara kita melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang baik, taubat yang betul-betul dilaksanakan penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadisnya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya syarat untuk orang bertaubat itu yang pertama bahwa dia itu adalah menyesal. Kemudian yang kedua tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga memperbaiki diri. Ini adalah ketika kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berdosa kepada sesama manusia maka ditambah satu lagi, yaitu memohon ampun, meminta maaf, meminta keikhlasannya kepada orang-orang yang kita dolimi. Ini adalah syarat bagaimana kita supaya diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat ini betul-betul karena Allah, bukan karena sesuatu. Kadang-kadang orang bertobat tapi tobatnya hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Tapi kemudian ketika dia sudah melakukan, ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu dia kembali lagi melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan taubatnya kita, maka Allah akan mengembalikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menyehatkan diri kita kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Karena apa? Karena ketika kita punya sakit misalnya, kita datang ke dokter, itu bukan berarti Allah mengampuni dosa kita. Mungkin ke dokter kita mungkin akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu hanya sementara. Dan biasanya ketika setelah pulang dari dokter, obatnya itu kemudian diminum, tapi habis obatnya sakit kembali. Begitu terulang-ulang. Ketika ini terulang-ulang, maka ini adalah indikasi bahwasanya orang tersebut itu adalah sakit karena sifatnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sholat tidak bisa khusyuk, ketika kita beribadah sulit, ketika melakukan kebaikan banyak hambatan, ini adalah barangkali karena juga diakibatkan karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nanti akan melupakan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang bertakwa untuk bagaimana dia bermuhasabah, untuk bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Dan kemudian diulang lagi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti kepada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sehingga kita kemudian jangan sampai kita itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan melupakan kita. Naudzubillah. Inilah barangkali di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahannya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada